Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kelompok 2 dalam mata kuliah pengauditan 1. Baiklah, kami akan membahas materi ke-9 mengenai tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan yang diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah teman-teman, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Atika Mengsariozu dengan NIM 1830403011. Yang kedua, Ella Febrianti dengan NIM 183040301128. Dan yang terakhir adalah Mayang Aniza dengan NIM 1830403057. Baiklah kawan-kawan, dalam materi tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan, di sini kita akan membahas 7 indikator. Yang pertama yaitu compliance dan substantive test, yang kedua sampel audit, yang ketiga pengertian dan tujuan KKP, yang keempat jenis-jenis KKP, yang kelima kriteria KKP yang baik, yang keenam pemilikan dan penyimpangan KKP, dan yang terakhir yaitu latihan merancang KKP atau WBS dan WIS atau Let's Schedule. Yuk kita dengarkan penjelasan tiap indikatornya. Yang A yaitu compliance atau tes ketaatan atau compliance test atau test of recorded transactions adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern bisa diatasi dengan suatu compensating control. Misalnya, kesalahan yang ditemukan yaitu yang pertama, bukti pengeluaran kas dan bukti pendukung tidak dicap lunas. Lalu kelemahannya atau internal control, timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Lalu, pada compensating controlnya yaitu yang pertama subledger, utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsil dengan saldo utang di buku besar. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi-transaksi berikut ini. Jenis transaksinya yaitu penjualan, lalu jenis compliance testnya yaitu sales, lalu sampel yang digunakannya yaitu faktur penjualan. Lalu pada penerimaan kas, jenis compliance-nya yaitu cash receipt test. Lalu pada sampel yang digunakannya yaitu kwitansi. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan bukti pendukung atau supporting document. Yang kedua yaitu kebenaran perhitungan matematik atau footing, cross-footing, dan extension. Yang ketiga yaitu otorisasi dari penjabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat yaitu kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau kredit. Yang kelima yaitu kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Substantive test. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test adalah antara lain. Yang pertama yaitu inventarisasi aset tetap. Yang kedua yaitu observasi atas stock option. Yang ketiga yaitu konfirmasi piutang, utang, dan bank. Yang keempat yaitu subsequent collection dan subsequent payment. Yang kelima yaitu cash option.
Yang keenam yaitu pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Jika pada waktu melakukan substantif test, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika permasalahannya material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis atau dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material atau imaterial, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantif tax, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule, dan supporting schedule. B yaitu sampel audit. Sampel audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan paduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Auditor seringkali mengetahui mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit. Auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang saldo-saldo akun atau transaksi lainnya yang menurut pertimbangannya perlu diuji untuk memenuhi tujuan auditnya. Dalam hal ini, sampling audit sangat berguna. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit. Yang pertama yaitu statistik, yang merupakan penggunaan rencana sampling dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi statistik. Yang kedua yaitu non-statistik, merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif, berdasarkan pengalaman auditor. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain, dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Paduan dalam seksi ini berlaku baik untuk sampling audit secara statistik maupun non-statistik. Langkah-langkah melakukan sampling. Yang pertama yaitu perencanaan sampel. Yang kedua yaitu seleksi sampel. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian. Yang keempat yaitu evaluasi hasil. Auditor dapat memutuskan menerima beberapa ketidakpastian yang timbul akibat pelaksanaan sampling. Ketidakpastian tersebut meliputi: yang pertama yaitu resiko sampling. Ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling, yang timbul dari kemungkinan bahwa kesimpulan auditor menggunakan sampling mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapai bila pengujian yang sama diterapkan tanpa sampling. Yang kedua yaitu risiko non-sampling atau ketidakpastian yang disebabkan faktor selain sampling, yang timbul dari risiko salah mengambil kesimpulan yang penyebab tidak ada kaitannya dengan pengambilan sampling. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas indikator yang ketiga yaitu pengertian dan tujuan KKP. Audit Working Papers atau kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga. Tujuan dari KKP itu yaitu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan,
Selanjutnya, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPAP, dan sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, bank, dan klien, lalu sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau tim audit untuk evaluasi mengenai kinerja asisten sampai dengan partner setelah selesai suatu penugasan, lalu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu jenis-jenis KKP. Ada 3 jenis-jenis KKP. Yang pertama, current file atau berkas tahun berjalan. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, rincian liabilitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu permanent file atau bekas permanen. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Lalu yang ketiga, correspondence file atau berkas surat menyurat. Berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, fast mail, email, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator yang kelima yaitu kriteria KKP yang baik. KKP harus mempunyai tujuan, misalnya cash conceit dapat ditafsir dengan angka pada neraca. Lalu, harus dicegah menulis kembali KKP sebab banyak kerugiannya dan akan membuang waktu. Lalu, dalam KKP harus dijelaskan prosedur audit mana yang dilakukan dengan menggunakan audit trademark. Contohnya, voting atau cross-voting, confirm balance, reporting difference. Lalu KKP harus diindeks atau di cross-index. Ada beberapa penggunaan indeks, yaitu alfabet, numerikal, dan gabungan. Dan juga KKP harus diparaf oleh orang yang bertanggung jawab dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Keenam, setiap pertanyaan yang timbul dari review notes harus dijawab atau tidak boleh ada open question. 7. Pada KKP harus dicantumkan sifat dan perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, dan kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. 8. Hal-hal tambahan, yaitu KKP harus rapi dan bersih. KKP harus mudah dibaca, bahasa yang digunakan harus baik, boleh Indonesia atau Inggris. Jangan hanya memfotokopi data klien tanpa penjelasan. Dan yang ke-9, bagian depan harus ada daftar isi dan indeks audit working papers dan, contohnya, paraf dari seluruh tim auditor yang terlibat. Selanjutnya, bagian F, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. KKP adalah milik akuntan publik. Auditor harus menjaga dan mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. KKP tidak dapat dianggap sebagai pengganti catatan akuntansi klien tersebut. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview KKP, harus dengan persetujuan tertulis dari klien. Dan yang terakhir, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penyimpanan kertas kerja pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, minimal 5 tahun, sedangkan auditor harus menyimpan sekurang-kurangnya 10 tahun. Latihan merancang KKP atau WBS dan WIS atau lead schedule. Yang pertama, WBS atau working balance sheet. WBS adalah daftar tentang saldo-saldo akun-akun, buku besar tahun yang diperiksa dan tahun sebelumnya, ditambah juga kolom-kolom untuk penyesuaian auditor serta reklasifikasi maupun jumlah-jumlah akhir yang akan muncul dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kertas kerja ini merupakan daftar utama yang mengawasi atau mengakses semua kertas kerja pendukung. Yang kedua, WPL atau Working Profit Loss. WPL merupakan angka-angka saldo-saldo yang terkait laporan laba rugi. Yang ketiga, Lead Schedule atau schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja audit dengan kolom-kolom sama dengan kertas kerja neraca saldo. Kertas kerja schedule utama ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun kas kecil,
kas di bank untuk upah, kas di bank untuk dividen, dan sebagainya. Selanjutnya, top schedule dan supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book dapat dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu didapat dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dalam top schedule ini biasanya dicantumkan sifat dari akun atau perkiraan, prosedur apa saja yang akan dilaksanakan, penyesuaian yang akan ditemukan, dan kesimpulan audit yang dibuat auditor. Supporting schedule adalah kertas kerja pemeriksaan atau indeks yang mendukung top schedule. Baiklah, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari working balance sheet dan contoh dari lead schedule. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.